Assalamualaikum. Kali ini Anung Sakil mau membacakan cerita burung hudhud yang amanah. Selamat mendengarkan. Pagi itu Nabi Sulaiman alaihissalam sedang duduk dengan gagah di singgasananya. Itu berarti ia harus membuka apel upacara pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan binatang, termasuk burung-burung. Saat memeriksa semua barisan, Nabi Sulaiman merasakan sesuatu yang ganjil. Kemudian ia berkata keras-keras, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya. Kecuali jika benar-benar ia datang kepadaku dengan alasan yang terang." Surat 27 An-Naml ayat 20-21. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum kamu mengetahuinya. Dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang meyakinkan. Sesungguhnya aku hudhud menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia anugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalang mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Surat An-Naml ayat 22-24. Mendengar penjelasan dari burung hudhud, Nabi Sulaiman sangat senang. "Wahai hudhud, demi Allah, aku akan menaklukkan negeri Sabah yang tidak berbakti dan ingkar kepada Tuhan Maha Pencipta. Mereka adalah kaum sesat yang telah menyembah matahari selain Allah," ujar Nabi Sulaiman. Kemudian burung hudhud bertanya, "Apa yang mesti aku lakukan untuk meluruskan kesesatan mereka?" Mendengar laporan hudhud, Nabi Sulaiman berkata, "Wahai hudhud, sekarang aku akan memberimu amanah. Berangkatlah dan bawalah tulisan ini untuk Ratu Balqis, pemimpin negeri Sabah. Apabila kau melaksanakan amanah itu, maka kau akan aku bebaskan dari segala hukuman." Mendengar perintah Nabi Sulaiman, burung hudhud melesat terbang ke negeri Sabah tanpa menemui kesulitan. Burung hudhud akhirnya sampai di negeri Sabah. Ia memberikan surat yang ditulis Nabi Sulaiman. Ratu Balqis mulai membuka surat tersebut yang isinya mengatakan bahwa dirinya dianjurkan untuk tidak bermegah-megah dengan kekayaan, karena semua kekayaan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saat itu juga jiwa Ratu Balqis bergetar. Setelah membaca isi surat itu, hati Ratu Balqis semakin bingung dan resah.
Terlebih ketika ia mengetahui bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang mengagumkan karena memiliki bala tentara yang terdiri atas manusia, jin, dan binatang, serta bisa memindahkan sebuah kerajaan hanya dengan sekejap mata. Burung hudhud pun terbang kembali menuju istana Nabi Sulaiman untuk melapor. Wahai nabiku, surat itu langsung diterima Ratu Balkis. Sekarang ia sedang menuju ke istana ini. Sebelumnya, ia telah menyiapkan hadiah untukmu berupa barang-barang berharga, kata burung hudhud. Tiba-tiba Nabi Sulaiman berbicara keras. Apa yang diberikan Allah kepadaku sesungguhnya lebih baik atas apa yang akan diberikan Ratu Balkis kepadaku. Namun terlepas dari itu, kau telah melaksanakan amanahku dengan baik, maka terhindar dari hukuman. Mendengar kata-kata Nabi Sulaiman, burung hudhud merasa senang. Ya Allah, kau telah memudahkan pekerjaanku dan telah melunakkan hati Sulaiman. Terima kasih ya Allah yang Maha Pengasih, bisiknya dalam hati. Hikmah dari cerita ini, burung hudhud selalu menjalankan amanah Nabi Sulaiman dengan bersungguh-sungguh. Karena amanahnya pula ia terhindar dari hukuman yang akan dijatuhkan oleh Nabi Sulaiman. Jadi sebagai manusia kita harus menjalankan amanah orang lain yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak menjaga amanah, karena Allah akan memberikan balasan yang setimpal pula. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.